Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sebuah peti mati perunggu diletakkan di dalamnya, dan peti mati itu diukir dengan pola besar dan kuno seperti burung, binatang, serangga, ikan, matahari, bulan, dan bintang. Seorang gadis cantik dan vulgar berjubah putih polos berlutut di depan peti mati. Di luar aula berkabung, ada dunia rahasia seperti tanah suci. Ada sosok-sosok menakutkan seperti dewa dan Buddha, dan mereka bertarung sengit di dalamnya. Mengaum. Darah Tuhan. Di aula berkabung sepi. Oh, jadi aku seperti ini setelah aku mati. Suyi tertawa, tapi matanya penuh dengan rasa dingin. Hanya ketika dia sesekali melihat gadis itu, dia melihat sedikit kelembutan di matanya. Sebelum kematiannya, dia berkeliling dunia maya, menekan langit berbintang dengan pedangnya, dan secara sewenang-wenang menentukan dunia besar. Telah menaklukkan dunia dan mendominasi sebuah era. Ini juga telah dianggap sebagai satu-satunya penguasa 10.000 jalan di Kyushu liar selama berabad-abad. Di mata para raksasa kendo di Great Wilderness Kyushu, dia adalah master pedang Suanjun yang tak tertandingi di jalan kendo. Dan ketika berita kematiannya keluar, semuanya telah berubah. Hahaha, Rong Qingming menyempurnakan Dao. Sejak itu, tungku peleburan, Su Suanjun telah kembali ke tempat duduknya. Tawa keras terdengar di dunia rahasia di luar aula berkabung, menunjukkan kegembiraan dan kebahagiaan. Su Yi mendongak. Di sepasang cakar raksasanya, ia memegang kuali merah cerah. Burung kecil ini mengkhianatiku. Su Yi menghela nafas. Saya masih ingat bahwa 80.000 tahun yang lalu, Dapeng bersayap emas bersujud di luar gerbang gunung, bersujud selama 10 hari 10 malam, hanya untuk melayani dan mendengarkan indahnya Taoisme di bawah kursinya. Jika Anda membaca ketulusan Anda akan menyimpannya di sisi Anda untuk berlatih. Tapi sekarang ia menyebut namanya sendiri dan merampok panci peleburannya sendiri. Seperti pengkhianat. Su Suanjun berutang 893 nyawa, Yuhua Jianting, kepada saya, dan bahkan mencuri warisan tertinggi sekte saya, Sutra Pedang 10 Fang. Hari ini, kami di sini untuk menagih hutang. Siapa yang berani menghentikan, membunuh siapapun. Su Yi tercengang. Ascension Sword Court awalnya hanya sekte yang kurang dikenal. Patriarknya hanyalah salah satu dari 36 murid yang disebutkan di sekelilingnya. Dan berkat kekuatan dan perlindungan Su Suanjunnya, pengadilan pedang Ascension dapat bangkit selangkah demi selangkah dan menjadi salah satu dari 6 gerbang besar di Kyushu yang luas ini. Tapi sekarang, orang-orang dari Ascension Sword Court juga ada di sini. Yang berhutang 893 nyawa adalah omong kosong belaka. Belum lagi, Sutra Pedang 10 Taring, diberikan sendiri kepada leluhur pengadilan pedang Yuhua. Jelas, setelah mengetahui kematiannya, pengadilan Yuhua Jian membuat alasan acak, dengan kedok penagihan utang, mengambil kesempatan untuk merampok. Orang-orang tidak kuno, tetapi mereka. Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, dan suasana hatinya juga sedikit rendah. Pada tahun-tahun sebelum kematiannya, saya tidak pernah memperlakukan orang-orang yang dekat dengan saya dengan buruk. Tunggu, dengar, Su Suanjun adalah penguasa 10.000 jalan, yang kita hormati bersama, dan saya di sini hari ini, jadi saya tidak tahan jika Anda dan orang lain menjarah dan merampok relik mereka. Dalam hujan darah, sekelompok tokoh perkasa berteriak keras. Omong kosong, kedengarannya bagus, bukankah itu orang yang datang untuk mengambil harta karun setelah mengetahui tentang kematian pencuri tua Su? Kemunafikan sialan. Seseorang mencibir dan membalas. Lihat tanganmu, pohon peri Ivy, Daziruyi, lentera Jiulong Senhuo, botol giok ungu Wan Liu. Yang mana yang bukan, Taobao tiada taraf, yang ditinggalkan Su Suanjun. Jika Anda benar-benar tertarik, mengapa Anda tidak memasukkan harta itu ke dalam peti mati Su Suanjun dan menguburnya bersamanya? Banyak tokoh horor mencemooh. Dunia sedang kacau dan pertempurannya sengit. Orang-orang yang berpartisipasi dalam perang adalah semua pembangkit tenaga listrik teratas di Great Wilderness Kyushu, bertarung satu sama lain untuk saling membunuh. Adegan-adegan itu menakutkan.
Di mata Suyi, semua ini konyol dan lucu. Para bajingan ini sangat hormat dan patuh selama hidup mereka. Tapi setelah dia mati, dia benar-benar terlihat seperti ini. Sebelum hidup dan setelah mati, sungguh berbeda. Suyi menarik kembali pandangannya dan menatap gadis yang berlutut di depan peti mati perunggu di aula berkabung, ekspresinya melembut. Untungnya, gadis Qingtang ini selalu. Ketika Qingtang berusia 13 tahun, dia mengikutinya untuk berlatih kultivasi. Sudah 18.900 tahun. Di tanah Kyushu liar, dia memiliki gelar Ratu Qingtang. Di mata orang luar, Qingtang adalah kaisar berpangkat tinggi, yang mengendalikan semua negara, dan menguasai Kyushu. Tapi di depan Suyi, dia selalu menjadi gadis kecil. Selain berlatih, dia melayani di sisi Suyi, lembut dan rendah hati. Adik perempuan, kamu telah menjaga roh Tuan selama 7 hari. Jika kamu tidak pergi sekarang, kita ditakdirkan untuk tidak dapat bertahan. Tiba-tiba, sesosok tubuh tinggi dan megah masuk ke ruang duka, kemeja putihnya sudah rusak dan berlumuran darah. Barma. Yang pertama dari 9 murid tertutup di bawah tahta Suyi, bernama Kaisar Perang Bima, mengikuti latihan Suyi selama 39.000 tahun. Qingtang, yang telah berlutut di depan peti mati, perlahan bangkit, suaranya dingin dan acuh tak acuh, dan berkata, "Kakak senior, sebelum Shizun meninggal, 9 penerus kita telah meninggalkan kita masing-masing. Kenapa kau kembali?" Bima sedikit mengernyit, dan berkata dengan adil, "Bagaimana saya bisa melihat pengkhianat dan musuh menghancurkan semua yang ditinggalkan guru? Terlebih lagi, Anda tidak ingin pergi, Suster Junior, tetap semangat di sini. Sebagai kakak laki-laki, bagaimana saya bisa pergi?" Qingtang menoleh, dan sepasang mata indah menatap Bima sedingin pedang. "Sudah sampai, kakak masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya." Pupil Bima sedikit memadat. "Kak, apa maksudmu?" "Apa?" Sudut bibir Qingtang menunjukkan warna mencibir. "Tidak ada orang lain yang tahu. Aku tahu betul, saudaraku, kamu selalu terobsesi dengan pedang 9 penjara, milik guru." Wajah Bima sedikit berubah, dia terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba tersenyum, matanya dingin. "Adik, kamu berani mengatakan bahwa kamu di sini untuk menjaga semangat, bukan untuk pedang ini." Qingtang tidak menyangkalnya, pipinya yang cantik dan putih setenang sebelumnya, dan berkata, "Kakak, kamu salah, aku tinggal di sini, bukan hanya untuk pedang 9 neraka." "Apalagi?" Bima tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Qingtang melihat keluar aula berkabung, melihat dunia di mana para dewa dan iblis bertarung dengan sengit, dan berkata dengan tenang, "Tuan tertinggal. Saya menginginkan semuanya." Setiap kata dalam kata-katanya begitu santai dan tenang. Ketika sampai pada akhirnya, sosok Qingtang yang ramping dan cantik menambah keagungan yang memikat. Semua. Bima awalnya tercengang, dan kemudian dia tidak bisa menahan tawa, wajahnya penuh ejekan, berkata, "Aku tidak menyangka bahwa di antara 9 penerus kita, yang memiliki nafsu makan terbesar sebenarnya adalah kamu, adik perempuan kecil. Jika Shizun masih hidup, melihat adegan ini, aku khawatir dia akan melakukannya." Tidak pernah membayangkan bahwa dia sangat mencintai dan mempercayai Qingtang, namun sangat serakah. Faktanya, Suyi telah menonton dari pinggir lapangan. Dapeng bersayap emas dan pengadilan pedang Ascension mengkhianatinya, dia tidak peduli. Bahkan jika musuh besar itu datang untuk membunuhnya, dia tidak peduli. Tapi ketika saya melihat penerus Bima yang paling dihormati dan Qingtang yang paling dicintai juga punya rencana dan rencana sendiri. Dia terdiam. Ini hanya beberapa harta, tapi kedua murid itu berbalik melawan satu sama lain, sungguh menyedihkan. Dentang. Tiba-tiba, Qingtang membuat tembakan tiba-tiba, dan dengan satu pedang, Bima dipukul dengan keras. "Aku tidak menyangka kamu bersembunyi begitu dalam." Ketika sudah terlambat, Bima memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dari ruang duka, dengan nada marah dan panik dalam suaranya. Dia tidak menyangka bahwa adik iparnya jauh lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Bahkan Suyi terkejut, gadis ini sudah menerobos. Bima tidak tinggal, dan langsung kabur. Qingtang tidak mengejar, dia berdiri sendirian di depan peti mati perunggu di aula berkabung, dengan ekspresi mengejek di bibirnya, dan bergumam.
Jika guru tahu bahwa murid tertuanya adalah yang pertama berkolusi dengan Daomen ke-6, betapa sedihnya dia. Ada juga 3 saudara senior Huo Yao, meskipun dia tidak berpartisipasi, tetapi ketika dia pergi, dia mencuri Xuanchu Senjian, dan harta ini saja sudah cukup untuk membuatnya dipromosikan ke kaisar sudah berakhir. Sayangnya, tuannya telah meninggal, dan saya tidak dapat melihat semua ini lagi. Qingtang menghela nafas pelan. Wajah Suyi sedikit menggelap. Baru dia tahu bahwa murid tertua yang paling dia percayai sebenarnya adalah pengkhianatan dan membawa serigala masuk ke dalam rumah. Saya juga tahu bahwa Huo Yao, 3 murid, mencuri Xuanchu Senjian, yang menekan dunia rahasia ini. Tidak heran para pengkhianat dan musuh dapat dengan mudah menyerang wilayah mereka sendiri. Memikirkan hal ini, Suyi marah sekaligus kecewa. Pada saat ini, Qingtang tiba-tiba melangkah keluar dari aula berkabung. Sosoknya yang anggun dan ramping tampak mandiri, sepasang mata yang indah dan acuh tak acuh melirik dunia, dan berkata dengan dingin. Mulai hari ini dan seterusnya, aku, Qingtang, akan menjadi satu-satunya penguasa gurun besar. Satu demi satu sosok menakutkan. Sebentar lagi. Dunia ini indah, diwarnai dengan darah. Makhluk menakutkan yang tersisa semuanya ngeri, seperti jatuh ke dalam gua es, dan mereka semua kedinginan. Kirim, atau mati. Dalam suasana yang mengerikan dan berdarah ini, Qingtang berbicara dengan acuh tak acuh, dan suaranya menyebar ke seluruh dunia. Saya akan menghormati ratu. Pada saat ini, dikejutkan oleh kekuatan Qingtang, kekuatan besar itu menundukkan kepala mereka. Gadis ini. Pupil Suyi sedikit menyempit, dan hatinya tidak bisa tenang. Awalnya, dia harus disyukuri sebagai seorang master. Tapi sekarang, hanya ada kesepian dan kesunyian yang tak terlukiskan. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa murid kecil yang paling dia cintai ini juga telah disembunyikan dalam beberapa tahun terakhir. Tidak lama kemudian, Qingtang berbalik dan berjalan ke aula berkabung. Dia melihat kembali ke peti mati perunggu, membungkuk dan memberi hormat, dan berkata dengan tenang. Tuan, muridmu Qingtang menjaga rohmu selama 7 hari, dan juga membantumu menekan pengkhianat dan musuh itu, dan telah menghabiskan hubungan antara tuan dan murid. Mulai sekarang, aku akan mewarisi semua yang kau tinggalkan. Ketika dia berbicara, dia melangkah maju, mengangkat tangannya dan menekannya ke peti mati perunggu, dan berkata dengan lembut. Pedang 9 penjara tidak dapat dikubur bersamamu seperti ini. Ketika para murid mengungkap misteri pedang ini, mereka akan mengembalikan pedang ini. Guru, jangan salahkan saya karena mengganggu istirahat Anda. Boom. Tutup peti mati perunggu diangkat. Hanya pada saat ini, Qingtang, yang selalu tenang dan tenang, jarang berubah warna. Bagaimana? Di dalam peti mati perunggu, itu kosong. Belum lagi pedang 9 penjara, bahkan tubuh tuannya pun hilang. Suyi, yang memiliki pemandangan indah dari semua ini, sangat marah pada pupil matanya. Bahkan jika dia memutuskan untuk bereinkarnasi dan membangun kembali, dia sangat siap untuk apa yang akan terjadi. Tapi saat ini, masih sulit untuk menahan amarah di hatiku. Tapi lambat laun, kemarahan di mata Suyi mereda sedikit demi sedikit, dan pada akhirnya hanya ada ketidakpedulian dan kedinginan yang tak ada habisnya. Saat aku kembali, aku harap kalian masih hidup. Sosok ilusi Suyi yang tidak diperhatikan siapapun, menghilang menjadi ketiadaan dan menghilang sepenuhnya. The Great Wilderness memiliki sejarah 108.000 tahun, dan Master Pedang Xuanjun, Su Xuanjun, yang merupakan satu-satunya di era Great Wilderness Kyushu, jatuh ke dunia, dan Kyushu terguncang. 7 hari kemudian. Sampai 500 tahun kemudian. Kerajaan Zhou Agung, Kabupaten Yunhe, Kota Guangling. Pada malam hari, matahari terbenam bersinar seperti api. Di luar istana pedang Songyun. Suyi berdiri jauh, menunggu saudara iparnya Wen Lingsui meninggalkan sekolah. Lihat, itu Suyi. Setahun yang lalu, dia adalah kepala pedang dari gerbang luar Qinghe Jianfu, dan dia menjadi terkenal, tetapi karena perubahan, dia kehilangan kultivasinya dan menjadi menantu laki-laki. Keluarga Wen. Sayang sekali bahwa Wen Lingzhao, kecantikan yang luar biasa,
kecantikan yang luar biasa, diakui sebagai kecantikan nomor satu di kota Guangling kami, sayangnya, belum menikah dengan sia-sia. Waktunya sekolah. Bibir Sui tidak berdaya, dan dia merasa sedikit lucu. Sudah lama dia tidak mengalami perawatan seperti ini. Di kehidupan lampau, di alam liar Kyushu, tak terhitung karakter romantis dari zaman kuno hingga sekarang bersaing untuk menjadi yang terdepan. Gerbang Sixth Avenue berdiri, menghadap ke dunia. 3 sekte iblis besar bercokol di dunia. Jika orang-orang tua dari kehidupan sebelumnya melihat adegan ini, saya khawatir mereka harus tertawa dan mematahkan perut mereka. Sui menggelengkan kepalanya diam-diam. Namun, mereka benar tentang satu hal, sekarang aku memang agak tak tertahankan. Mata Sui menyipit dan dia merenung. Tubuhnya awalnya adalah selir keluarga Su yang terabaikan di kota Great Zhou Yujing. Pada usia 5 tahun, ibunya, Ye Yufei, sakit parah dan meninggal dunia. Pada usia 14 tahun, dia memasuki rumah pedang King He di Kabupaten Yunhe untuk berlatih. Hanya dalam 2 tahun, pada usia 16 tahun, ia menjadi keturunan pertama dari sekte luar King He Sword Mansion, dan memiliki reputasi sebagai kepala pedang dari sekte luar. Karena suatu kecelakaan, dia kehilangan kultivasinya. Segera, di bawah pengaturan kekuatan keluarga Su di kota Yujing, ia menjadi menantu dari keluarga Wen, salah satu dari 3 klan besar di kota Guangling, Yunhe daerah. Namun, tidak peduli kehidupan masa lalu atau sekarang, siapa tahu, aku yang sekarang bukan lagi aku yang dulu. Hati Sui dipenuhi dengan emosi aneh, dan ada cahaya yang tak terlukiskan melonjak di kedalaman matanya. Dentang. Sepertinya merasakan pikiran Sui, segumpal nyanyian pedang dingin dan dingin bergema di benaknya, dan kemudian terdiam lagi. Itu adalah pedang peri yang misterius. Nama pedangnya adalah 9 penjara. Pedang ini dipenjara oleh rantai dewa, 9 lapis. Setahun yang lalu, malam sebelum percobaan pedang di King He Jianfu. Ketika Sui menerobos ke alam pengumpulan Qi, dalam satu gerakan, hantu, 9 pedang penjara, muncul di benaknya. Yang Anda bayar untuk ini adalah seluruh tubuh kultivasi. Ini juga alasan sebenarnya mengapa Sui kehilangan kultivasinya. Selama tahun dia bergabung dengan keluarga Wen, Sui merasakan pedang 9 penjara di benaknya siang dan malam, mencoba mengungkap rahasia pedang ini. Pada malam 3 hari yang lalu, ketika Sui mencoba berkomunikasi dengan pedang 9 penjara, lagi, dia secara tidak sengaja membuka lapisan pertama segel pada pedang. Ini juga membangkitkan ingatan Su Xuanjun di kehidupan sebelumnya. Ini seperti mimpi selama 17 tahun, baru sekarang saya tahu bahwa saya adalah saya, Nan Kei Meng, tidak mungkin. Sui berpikir dalam hati. Sekarang dia baru berusia 17 tahun, dia di masa jayanya, dengan semangat muda, seperti matahari terbit, dan semuanya penuh harapan. Meskipun saya dalam situasi yang mengerikan sekarang, itu bukan masalah besar untuk mengubah semua ini dengan pengalaman dan sarana kehidupan saya sebelumnya. Sui meletakkan tangannya di punggungnya, dan ketika dia menoleh, dia kadang-kadang memberi orang perasaan perubahan dan perasaan perubahan yang mendalam yang tidak sesuai dengan usianya. Jangan khawatir, kali ini saya bereinkarnasi untuk memecahkan penghalang kultivasi yang saya temui di kehidupan saya sebelumnya, untuk membuktikan jalur pedang tertinggi. Hari ini, dunia masih baik, masa muda masih awal, cepat atau lambat, aku akan kembali ke Great Wilderness Kyushu, dan menyelesaikan kehidupan masa lalu dengan rintangan jahat itu. Adegan kehidupan lampau muncul di benak Sui. Ada Kaisar Bima, Ratu Qingtang, Dapeng bersayap emas, Istana Pedang Ascension, Gerbang Sixth Avenue. Hah! Tiba-tiba, Sui mengangkat matanya dan melihat ke gerbang rumah pedang Songyun seolah-olah dia menyadarinya. Namun saat ini, suasana bising tiba-tiba menjadi sunyi. Di gerbang Songyun Sword Mansion, kerumunan diam-diam berpisah dan memberi jalan. Di bawah tatapan banyak mata, seorang gadis muda keluar dari Songyun Sword Mansion. Dia mengenakan pakaian hijau yang longgar dan sopan, dan tubuhnya murni. Seperti peri. Banyak remaja di sekitarnya yang bermata lurus.
Kebanyakan dari mereka berusia sekitar 15 tahun, dan mereka berada di usia kekaguman. Beberapa remaja berkulit tipis pernah menundukkan kepala, malu dan tidak berani menatap langsung. Gadis-gadis itu memiliki ekspresi yang berbeda, ada yang cemburu, ada yang iri, ada yang sedih. Di antara mereka, ada beberapa yang cantik dan cantik, tetapi dibandingkan dengan gadis berbaju hijau, mereka sedikit lebih rendah. Seperti kunang-kunang dan bulan yang cerah, tidak ada cara untuk bersaing. Dalam suasana yang tenang, gadis berbaju hijau itu tidak terburu-buru. Namun, ekspresinya sangat dingin, seperti gunung es kemerdekaan, membuat orang takut untuk mendekat. Wen Lingsui. Dia baru saja memasuki rumah pedang Songyun selama setahun, dan dia telah menjadi penyihir yang menakjubkan di mata semua guru, dan kecantikan gunung es yang diakui. Xie Jiwei, master dari Songyun Swordsmanship, pernah mendesah dengan emosi bahwa dia adalah orang yang cantik, es dan saljunya bersih, dan dia dapat dianggap sebagai mutiara cerah dari Songyun Sword rumah besar. Di mata Sui, gadis yang akan menarik perhatian kemanapun dia pergi adalah adik perempuan Wen Lingzhao. Itu juga kakak iparnya. Gadis kecil itu semakin berair. Sui tersenyum. Dalam setahun terakhir, hampir semua orang meremehkannya, mengejeknya, dan mengejeknya dengan segala cara. Hanya Wen Lingsui yang memperlakukannya sebagai saudara ipar, dan sering berkelahi untuknya. Kakak ipar, kenapa kamu ada di sini? Segera, bibir merah muda itu mengangkat senyum dari hati. Senyum ini seperti sinar matahari yang cerah, dan gunung es mencair. Banyak anak laki-laki tampak bingung dan jantung mereka berdebar kencang. Cantik. Seseorang mau tidak mau bergumam. Dia tertawa. Seseorang tampak linglung. Kamu mungkin tidak percaya ketika mengatakannya, tapi tahun ini pertama kalinya aku melihat senyum kecantikan nomor 1 di Songyun Swordsmanship kita. Seseorang berduka. Ini menarik banyak gaung. Dalam kesan mereka, Wenling Snowman seperti namanya, dengan penampilan yang cantik, tetapi temperamennya seperti es dan salju yang sepi. Meskipun semua orang adalah teman sekelas, hampir tidak ada yang pernah melihatnya tersenyum pada siapapun. Oh, jika aku secantik dia, mengapa aku tidak bisa mengejar kakak Xiao selama ini? Seorang gadis terlihat rumit. Bahkan jika itu perempuan, dia harus mengakui bahwa Wen Lingsui, terlepas dari temperamen atau penampilannya, telah membuat teman sekelas perempuan ini merasakan tekanan mutlak. Di Akademi Songyun, jika tidak perlu, tidak ada gadis yang mau bersama Wen Lingsui, itu akan semakin memicu keindahan Wen Lingsui. Di bawah tatapan semua jenis mata, Wen Lingsui mengubah langkahnya yang lambat, dan sosoknya berjalan cepat di depan Sui. Pupil anak-anak itu menyusut seolah-olah mereka tiba-tiba bangun. Baru saja, Wen Lingsui baru saja menertawakan pria tak berguna itu. Mereka saling berpandangan tidak percaya. Sejauh yang mereka tahu, meskipun Sui adalah saudara ipar Wen Lingsui, bagaimanapun juga dia adalah menantu dari rumah ke rumah. Memiliki posisi yang memalukan, tidak hanya orang-orang besar dari keluarga Wen yang memandang rendah dia, tetapi bahkan para pelayan dan pelayan keluarga Wen berani mengejeknya. Ini terkenal di seluruh kota Guangling. Tapi sikap Wen Lingsui terhadap Sui sebenarnya tampak sangat intim, dan dia menunjukkan kejutan yang sama sekali berbeda dengan kedatangan Sui. Selama dia tidak buta, siapa yang tidak bisa melihat bahwa Wen Lingsui sangat bahagia saat ini? Tidak ada. Terlalu tidak biasa. Anak-anak itu tidak bisa mempercayai mata mereka untuk sementara waktu. Melihat senyum cerah dan indah gadis di depannya, Sui tersenyum dan berkata, jadi kamu terlihat seperti ini ketika kamu di sekolah. Ini pertama kalinya dia datang menjemput Wen Lingsui dari sekolah. Ini juga pertama kalinya aku melihat penampilan Wen Lingsui yang dingin dan kesepian. Dalam kesan Sui, di tahun ketika keluarga Wen menjadi menantu laki-laki, saat menghadapi kakak iparnya, Wen Lingsui selalu ceria, lincah, menawan, dan menyenangkan, sama sekali tidak relevan dengan kata atas Bingshan. Jika aku tidak memasang wajah dingin di sekolah, aku tidak tahu berapa banyak pria menyebalkan yang akan datang dan menggangguku satu demi satu, itu akan sangat menyebalkan. Wen Lingsui mengerutkan bibirnya dan tersenyum,
suaranya renyah dan manis, seperti mata air jernih dingdong. Su Yi terkejut. Itu benar, dari sudut pandang kehidupan sebelumnya, Wen Lingsui juga bisa disebut kecantikan kecil kelas 1. Mirip dengan kecantikan semacam ini, ditakdirkan untuk tidak memiliki keterikatan pengagum. Pada saat ini, Wen Lingsui menatap mata teman-teman sekelasnya yang kusam dan terpana, tiba-tiba merasa bersalah, mencibir bibirnya dengan marah, dan bergumam. Ini sudah berakhir, hanya karena aku sangat bahagia, penampilan dingin yang telah kukerjakan dengan sangat keras untuk berpura-pura tahun ini benar-benar hancur. Segera, gadis itu tersenyum dan melambaikan tangannya dengan bangga, lupakan saja, jangan khawatirkan mereka, aku akan bahagia. Dia memegang lengan Su Yi dengan penuh kasih sayang, tersenyum seperti sariawan, dan berkata dengan riang, kakak ipar, ayo pulang. Bagus. Su Yi mengangguk sambil tersenyum, dan gadis-gadis itu pergi bersama. Sampai mereka menghilang, ada keheningan di dekat Songyun Sword Mansion. Siapa yang bisa memberitahuku, bagaimana gadis Lingsui bisa begitu akrab dengan bajingan tak berguna? Seorang pemuda tampan menggertakkan giginya dan bertanya. Semua orang saling memandang, dan mereka tidak mengerti. Menantu dari rumah ke rumah yang dicemooh semua orang di kota Guangling, sampah tanpa basis kultivasi, tidak cukup menikahi wanita cantik seperti Wen Lingzhao, tetapi juga dengan mengulurkan tangannya yang beracun kepada saudara perempuannya. Sialan. Banyak remaja marah, dan hati mereka penuh dengan kecemburuan terhadap Su Yi. Pada saat ini, bahkan gadis-gadis itu tidak dapat memahaminya, rasanya sangat aneh. Dia. Bagaimana Anda bisa meremehkan Su Yi? Bahkan jika Su Yi adalah saudara iparnya, menurut rumor, pria inilah yang paling dibenci dan ditolak oleh adiknya Wen Lingzhao. Kakak ipar, kamu tidak pernah suka keluar, kenapa kamu tiba-tiba datang menjemputku hari ini? Dalam perjalanan kembali ke rumah Wen Lingsui mengedipkan matanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Gadis itu cerah dan bersih, dan sosoknya yang lembut dan anggun penuh dengan suasana cerah, hidup, dan muda. Kakakmu kembali. Su Yi berkata dengan santai, jejak emosi halus muncul secara misterius di hatinya. Mata indah Wen Lingsui berbinar dan dia berkata dengan terkejut, kakak dia. Dia akhirnya mau kembali. Setahun yang lalu, pada malam pernikahan Wen Lingzhao dengan Su Yi, dia tiba-tiba pergi tanpa pamit dan pergi ke Qinghe Jianfu di Kabupaten Yunhe untuk berlatih kultivasi. Semua orang berpikir bahwa ini adalah Wen Lingzhao yang mengungkapkan ketidakpuasannya dengan pernikahannya dan menyimpan kebencian di dalam hatinya. Bahkan Wen Lingsui tahu bahwa saudara perempuannya Wen Lingzhao menolak dan membenci pernikahan ini, dan dia tidak pernah menerima saudara iparnya Su Yi di dalam hatinya. Tapi sekarang, setelah setahun, Wen Lingzhao kembali. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.